Tetapi memang masalahnya dalam sejarah hakim lebih takut dengan SEMA daripada konstitusi, itu masalahnya. Ini putusannya sebenarnya tidak dapat diterima atau ditolak ya. Karena sama sekali tidak dipertimbangkan pembuktian yang sudah kita jalani, kita lakukan. Ya. Tetapi lagi-lagi mempermasalahkan dua hal. Pertama, timing pengajuan yang katanya menyalahgunakan prosedur. Harusnya rentang waktu pengajuannya itu November. 7 November ketika Mas Roy ditetapkan sebagai tersangka, juga Dr. Tifa, sampai kemudian berkas dinyatakan P21. P21-nya nggak jelas tanggal berapa. Iya. Tanggal 30 Maret lah anggapnya begitu ya. 30 April. 30 April. Nah, rentang itu. Yang kedua adalah setelah kasus dilimpahkan, maka sesungguhnya tidak boleh lagi mengajukan pra peradilan. Jadi pendapat hakim adalah bahwa kalau misalnya kasusnya itu sudah dilimpahkan dalam hal ini tanggal 23 Juni dalam kasus konkret Mas Roy dan Dr. Tifa, maka pasca 23 Juni tidak bisa lagi diajukan pra peradilan. Itu putusan dari hakim. Pendapat Ya. Bukan, kita hargai amar putusannya, tetapi pendapat hakim ya, rasio hakim, rasio desidendinya tentu bisa kita persoalkan. Nah, yang patut kita persoalkan itu adalah secara diametral bertentangan dengan pasal 163 ayat 1 huruf G yang berbunyi, biar tidak salah saya bacakan ya. Di sini dikatakan 163 ayat 1 huruf G Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dikatakan bahwa putusan pra peradilan pada tahap penyidikan tetap dapat dilakukan pemeriksaan pra peradilan kembali pada tahap pemeriksaan oleh penuntut umum dengan permintaan baru. Artinya, kalau kita bicara yang namanya penyidikan itu, ya kan, selesai, completed, ya, ini dikatakan dalam tahap penuntutan pun masih bisa diajukan pra peradilan. Bagaimana hakim kemudian berpandangan bahwa time frame mengajukan pra peradilan itu adalah pada saat seharusnya katanya pada saat ditetapkan sebagai tersangka sampai kemudian selesainya tahap penyidikan. Nah, dalam kasus ini ya hampir tidak ada yang namanya proses di kejaksaan karena ketika pelimpahan tahap 2 pada tanggal 22 Juni. Pada tanggal 23 sudah ada pelimpahan. Bahkan kita sudah mendapatkan pada waktu itu surat dakwaan. Karena itu menurut saya ini patut kita persoalkan dan kita permasalahkan. Ya mudah-mudahan nanti kita pertimbangan untuk kita permasalahkan ke Mahkamah Konstitusi. Ya, kita uji pasal 163 Undang-Undang Nomor 20 2025 secara keseluruhan. Sebenarnya bagaimana sih manajemen pra peradilan ini? Apakah kemudian sebagaimana dikatakan hakim tunggal, dan jangan lupa ini baru putusan ya, kita belum bisa menganggapnya sebagai jurisprudensi. Karena antara hakimnya Dr. Tifa dan hakim Mas Roy berbeda. Hakim Dr. Tifa mendasarkan pada SEMA mengatakan NO putusan tidak dapat diterima, gitu ya kemarin ya. Kalau sekarang ditolak, padahal kita mengatakan ditolaknya di mana? Kalau dia mendasarkan pada time frame dan mendasarkan kepada pelimpahan yang guidance-nya adalah SEMA, maka sesungguhnya pokok perkara yang sudah kita periksa itu tidak di-challenge sama sekali. Kita tahu bahwa proses kemarin kita mengajukan 2 ahli, ya, Mas Didit dan Pak Rio, dan mereka sama sekali tidak mengajukan baik saksi maupun ahli. Artinya kalau kita bicara tentang kecukupan minimal 2 alat bukti, mereka tidak bisa buktikan. Mereka hanya menyampaikan bukti surat saja, satu jenis alat bukti saja. Sementara kita paling tidak selain surat kita ajukan juga ahli. Nah, karena itu ini saya kira patut kita persoalkan baik ke MK, bisa juga ke KY barangkali ya. Ini bukan bentuk intimidasi, tetapi ini sekedar mempertanyakan apakah begini governance pra peradilan itu. Apalagi ada SEMA yang sudah mengguidance bahwa setelah pelimpahan pra peradilan harus dinyatakan tidak dapat diterima, dan ini merusak independensi of judiciary. Jadi sekalipun Ketua Mahkamah Agung tidak boleh mengintervensi putusan
seorang hakim, karena putusan itu adalah mahkota seorang hakim. Kehormatan hakim ada di independensi dalam membuat putusan. Nah, tidak. Jadi gini, apa yang kita mohonkan ini adalah mostly soal upaya paksa. Upaya paksa itu ada 9 jenis, ya. Bisa dilihat di apa? Pasal berapa? Pasal 89. Pasal 8. Dan kemudian yang paling penting adalah pasal 163. Kalau kita baca pasal 163 itu sesungguhnya tidak ada yang seperti dikatakan oleh hakim, ya. Pasal 163 ayat 1 kita bacakan biar kita fair, ya. Acara pemeriksaan pra peradilan ditentukan sebagai berikut. Dalam jangka waktu 3 hari terhitung sejak permintaan diterima, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang. Oke. Selama ini sudah dipatuhi. Kita setelah kita mendaftarkan itu biasanya hari sidang 3 hari kita sudah tahu hari sidangnya. Dalam memeriksa dan memutus permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 sampai dan pasal 162, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau advokatnya, keluarga tersangka, pihak yang berkepentingan, penyidik atau penuntut umum. Ini sudah dilakukan, ya. Kemudian pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf B dilakukan secara cepat dan dalam jangka waktu paling lama 7 hari terhitung sejak permohonan dibacakan, hakim harus sudah menjatuhkan putusannya. Kita tahu bahwa 7 hari dalam prakteknya jadi 7 hari kerja, ya, bukan 7 hari viewer, ya. Padahal harusnya 7 hari, ya 7 hari kalender. Tapi sudahlah, kita terima ini sebagai sebuah 7 hari kerja. Karena penjelasannya cukup jelas soalnya. Dalam keadaan termohon tidak hadir sebanyak 2 kali persidangan, pemeriksaan pra peradilan tetap dilanjutkan dan termohon dianggap melepaskan haknya. Tidak hanya termohon tapi juga turut termohon, ya, diartikan. Dan kita tahu bahwa sidang ini dilanjutkan tanpa kehadiran turut termohon dalam sidang sebelumnya, yang ketiga. Jadi sudah ada presidennya, sudah benar. Selama pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf C belum selesai, pemeriksaan pokok perkara di pengadilan tidak dapat diselenggarakan. Sudah dihormati, baik Dr. Tifa maupun Mas Roy sudah dihormati haknya untuk mengajukan pra peradilan. Tetapi yang jadi masalah adalah pasal ini ditafsirkan bahwa ketika sudah dilimpahkan, maka kalau ada pra peradilan harus diputus dengan NO atau dinyatakan tidak dapat diterima. Artinya, secara teoritis permohonan kami kelima yang sudah kami ajukan, ganti rugi, kami perbaiki, ada turut termohonnya Menteri Keuangan, itu potensial untuk dinyatakan tidak dapat diterima dong jadinya. Padahal itu adalah upaya lanjutan setelah penangkapan, penahanan, dan sebelumnya penggeledahan itu dikabulkan permohonannya. Jadi ada masalah di situ. Kemudian F, dalam hal putusan pra peradilan menetapkan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik dan atau penuntut umum dinyatakan tidak sah, hal lain yang terkait dengan upaya paksa tersebut agar dilakukan pemulihan dalam jangka waktu paling lama 3 hari setelah putusan pengadilan. Ini terpisah, ya. Tapi kami tidak mengajukan rehabilitasi, ya. Jadi tidak kami minta ajukan, tapi yang kita ajukan ganti rugi. Nah, yang paling fatal ini adalah huruf G, bahwa putusan pra peradilan pada tahap penyidikan, ya, ini sudah tahap penuntutan sekarang. Tetap dapat dilakukan pemeriksaan pra peradilan kembali pada tahap pemeriksaan oleh penuntut umum dengan permintaan baru. Jadi ketika kemudian dalam tahap di dalam penuntutan juga bisa dimintakan. Jadi bukan dalam tahap penyidikan. Jadi kalau hakim tadi mengatakan bahwa seharusnya diajukan time frame-nya dalam proses penyidikan, mulai ditetapkan sebagai tersangka tanggal 7 November sampai kemudian tanggal 30 April ketika dinyatakan P21, maka ini bertentangan dengan pasal ini. Pertanyaannya adalah, kalau kemudian posisinya pemeriksaan di dalam oleh jaksa penuntut umum itu diartikan sebelum pelimpahan, ya kan? Maka sekali lagi itu adalah tafsir yang tidak jelas di dalam, yang tidak ada kalimatnya di dalam sini. Nah, karena itu menurut saya untuk menghapus keraguan-raguan, memang baiknya ada putusan Mahkamah Konstitusi yang bisa firm menyatakan pasal ini sebagai berikut, bukan oleh surat edaran Mahkamah Agung. SEMA itu tidak berhak, apalagi SEMA itu selain di bawah undang-undang, dia juga kuasi regulasi, kuasi peraturan. Ya. Jadi SEMA itu surat edaran yang sifatnya internal sesungguhnya, harusnya tidak berlaku secara eksternal, mengikat Mas Roy dan kawan-kawan. Ya.
Karena itu misalnya Mas Roy mau mengajukan pra peradilan dikatakan sudah ada SEMA, wah itu nggak benar. SEMA tidak mengikat Mas Roy. Tetapi memang masalahnya dalam sejarah hakim lebih takut dengan SEMA daripada konstitusi, itu masalahnya. Ya, karena konstitusi mengatakan pra peradilan ini kawan-kawan ini untuk mengecek ya tindakan hukum yang dilakukan oleh baik penyidik maupun penuntut. Nah, apa yang dicek? Dicek adalah bagaimana dia melakukan proses hukum, apakah sesuai atau tidak dengan undang-undang, apakah melanggar hak asasi manusia atau tidak. Karena itu pra peradilan sesungguhnya adalah instrumen hak asasi manusia dari tersangka setidaknya untuk mengecek perilaku atau tindakan negara dalam melakukan proses hukum terhadap dirinya. Sehingga kalau ada pembatasan terhadap instrumen itu, maka pembatasan tersebut hanya boleh ada di undang-undang, tidak boleh di peraturan di bawah undang-undang. Karena ini adalah pembatasan upaya warga negara untuk mencari keadilan dengan instrumen hukum yang disediakan oleh undang-undang. Karena itu tidak boleh dibatasi oleh peraturan di bawah undang-undang. Itu yang ingin saya sampaikan.